Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di hari ini dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Allah SWT untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian narasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan mengabsensi dulu untuk murid-murid siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir pada hari ini. Yang pertama saudara Ma'ruf. Ada Pak. Hadir. Yang kedua saudara Robert Anuti. Hadir Pak. Hadir. Yang ketiga Muhammad Abdul Qasim. Hadir Pak. Hadir. Yang keempat Nadia Wulandari. Hadir. Yang kelima Limatul Iza. Hadir Pak. Hadir. Nurul Huda. Keluar Pak. Oh keluar. Baik, mungkin itu. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun sudah belum makan belum? Sudah Pak. Sudah. Iya. Makan apa? Makan angin. Oh, jangan makan nanti ya. Nanti saya. Enggak, itu bercanda. Oh, ini kok agak saya di sini. Biasanya siapa yang bisa ini? Ma'ruf. Oh, Ma'ruf. Saudara Ma'ruf bisa Ma'ruf. membantu saya. Pak. Karena saya agak kolot ya, Mak. Ya. Mas ini agak berjalan sendiri. Malah pelajaran agak terus sendiri. Jawab. Baik. Saya akan menjelaskan sambil dibantu oleh saudara Ma'ruf. Di sini pengertian narasi. Narasi sendiri itu sebenarnya adalah sebuah karang cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya dalam sesuai dalam urutan maksudnya. Di dalam teks narasi peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau tidak. Jadi narasi itu bisa kalau namanya kita membuat sebuah cerita dari apa yang pernah kita alami, kita bisa membuat sebuah cerita. Kita juga bisa membuat cerita tersebut dengan khayal-khayal kita. Jadi kita imajinasi kita sendiri, kita buat di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, itu adalah teks narasi. Tujuan dari teks narasi sendiri untuk menghibur pembacanya. Sebagai contohnya yaitu teks cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Nah, novel sendiri kan biasanya banyak ya, dari kalangan muda, di mana ceritanya melo, sedih, cinta ya, yang banyak diminati oleh anak muda. Kalau cerpen sendiri sih lebih banyak novelnya yang diminati. Kalau sekarang mungkin bisa lanjut Mas Ma'ruf. Nah, di sini terdapat jenis-jenis teks narasi. Yang pertama yaitu teks narasi ekspositorik. Teks narasi ekspositorik adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan fakta, sehingga logika menjadi hal terpenting dalam narasi ekspositorik. Teks narasi ekspositorik ini sama juga dengan karangan biografi atau peristiwa bersejarah yang bertujuan menyampaikan kisah hidup seseorang secara runtut atau menambah wawasan pembaca. Penulis bisa membuat teks narasi ekspositorik yang menceritakan satu tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Nah, di sini biasanya ceritanya tentang tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Soeharto, bisa juga dari tokoh agama
menceritakan dulunya itu seperti apa, masa kecilnya, terus rumahnya di mana, lah itu bisa menjadi salah satu bentuk karangan dari teks expository tadi. Yang kedua yaitu teks narasi artistik. Teks narasi artistik adalah teks narasi yang mengisahkan suatu karangan bersifat imajinasi atau fiksi. Nah, contoh teks narasi artistik adalah cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan sebagainya. Jenis teks narasi ini bersifat fiksi maupun non-fiksi yang bertujuan menghibur sekaligus menyampaikan pesan kepada pembaca. Penulis jenis tulisan biasanya imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan agar seolah-olah pembaca terlibat dalam cerita tersebut. Jadi bagaimana permainan kata ya, yang digunakan oleh pembuat cerita tersebut. Yang ketiga yaitu teks narasi informatif. Teks narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa sehingga bisa memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Hampir sama dengan tadi teks tentang tokoh, hampir sama. Selanjutnya menurut yang keempat yaitu teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif adalah tulisan yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan atau imajinasi penulisnya. Jenis ini bersifat fiktif dan selalu menggunakan imajinasi untuk mencapai kesan terhadap peristiwa yang diceritakan. Karena tujuan tulisan sugesti memberikan pesan sekaligus pengaruh atau sugesti kepada pembacanya, sehingga orang yang membaca tulisan ini tersugesti dan tergerak artinya untuk mempercayai suatu hal. Tulisan sugesti ini biasanya ada dalam buku pengembangan yang bertujuan membuat seseorang menjadi lebih baik. Contohnya seperti kayak ceramah dari Ustadz siapa biasanya menyampaikan sebuah tulisan tentang kebenaran-kebenaran dari pesan-pesan Rasulullah misalnya, agar bisa membuat pembacanya itu ikut tergerak, artinya bisa merubah menjadi Ustadz Bukhari ya. Ke bawah masuk. Sebentar ya. Wah, ini mah. Sekarang kita memasuki dalam ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu peristiwa nyata dan imajinasi. Teks narasi menceritakan peristiwa nyata, imajinasi atau gabungan dari keduanya. Nah, gimana maksudnya? Penulis bisa membuat tulisan berdasarkan kisah nyata yang berasal dari pengalaman pribadi seseorang atau sejarah. Selain itu, penulis juga bisa membuat tulisan berasal dari kisah fiktif atau khayalan atau berbeda. Sebentar, kita tunggu sampai berhenti. Ya, ini nanti kita dalam pembelajaran tapi ada sesuatu berikutnya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus belajar. Tadi ciri-ciri masuk. Apa kita belum masuk usul-usul? Oh belum, kita masih di ciri-ciri. Kita masuk ke yang kedua, agak ke atas masuk. Nah, yang kedua yaitu menekankan kronologis peristiwa. Tulisan ini sangat menekankan kronologis peristiwa atau urutan waktu yang disusun secara detail dan ada konflik di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menampilkan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Jadi bagaimana sebuah tulisan itu harus jelas agar si pembaca juga tidak bertanya-tanya bagaimana kejadian ini berlangsung, tempatnya di mana, waktunya berapa, jam berapa, harinya apa, jadi harus jelas. Yang ketiga yaitu konflik. Teks narasi juga sama seperti tulisan sastra lainnya yang memiliki konflik di dalamnya.
konflik ini adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau individu dengan golongan. Biasanya seperti itu. Jadi bagaimana sebuah konflik ini dibuat agar cerita itu menarik pembaca, menarik dia bagus. Oh. Kalau nggak berkepentingan dimatikan maksudnya. Nanti kita ambil. Sudah Pak. Ya. Tadi sampai berapa? Konflik. Oh ya, yang keempat sekarang memiliki pesan. Nah, di mana sebuah narasi yang berdasarkan kisah nyata maupun fiktif harus mengandung. Nah, ini mengandung pesan atau amanat pembacanya. Jadi bagaimana sebuah pesan tersebut harus memiliki amanat tersendiri dalam cerita tersebut agar terkesan bagi pembacanya. Apa yang ingin disampaikan itu tersalurkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks narasi. Nah, di sini unsur-unsurnya sama. Ada tema. Nah, tema sendiri adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan. Setiap tulisan pasti memiliki tema sebagai fondasi ceritanya, baik atau menulis cerpen, puisi, novel, atau karya tulis. Jadi bagaimana sebuah tema itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah teks cerita, terutama narasi ini. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar bagaimana di dalam cerita tersebut ditampilkan. Waktunya kapan, siang, malam, atau mungkin pagi, jamnya juga bisa, jam 1, jam 2, jam 3. Apa yang paling utama yaitu menceritakan waktu, latar tempat, suasana, dan latar alat. Latar alat ini bisa berupa kayak gambaran seperti tubuh, atau mungkin alat-alat yang lain yang bisa menunjukkan bahwasanya itu menjadi peristiwa terjadinya suatu konflik. Tentunya tabrakan, menabrak meja, itu kan juga bisa. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah gambaran mata atau karakter yang diberikan oleh penulis terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Bagaimana penulis sudah menentukan penampilan hingga karakter para tokoh yang ada dalam cerita narasi supaya pembaca lebih memahami dan mengenal isi tokoh ketika membacanya. Contohnya yaitu penulis menciptakan tokoh Andi berkulit sawo matang, tinggi memiliki suara menggelegar dan suka marah. Di sini suka marah. Penulis juga bisa menciptakan tokoh Ahmad yang bertubuh tinggi, sedikit berisi dan sangat ramah pada semua orang. Yang keempat yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang dikaitkan melalui hubungan kualitas. Pada alur terdapat peristiwa, konflik dan klimaks. Contohnya yaitu alur maju, alur mundur, atau gabungan dari kedua alur tersebut. Alur maju merangkai peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu. Alur mundur menceritakan peristiwa menceritakan peristiwa masa lalu di tengah-tengah cerita. Jadi bagaimana di sebuah cerita tersebut diulang kembali bagaimana dulunya bisa. Selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Teks narasi tidak hanya menuliskan cerita secara kronologis, tapi ada 4 bagian dari tulisan ini yang harus dipahami untuk menyusunnya. Langsung saja Mas. Yang pertama yaitu orientasi.
Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita, di mana biasanya orientasi ini memperkenalkan sebuah cerita. Sama halnya dengan di awal kita masuk biasanya memperkenalkan siapa kita, terus dari mana asalnya, sama halnya dengan sebuah teks narasi. Kita hanya diam. Ya tidak pasti ditinggalkan aja daripada nanti apa? Ya takutnya nanti kan tak pasti kita menunggu sesuatu yang tak pasti, buang-buang waktu kan gitu. Kasihan kitanya juga kan. Apa? Orientasi tadi. Oh, ke atas. Nah itu. Nah kan bagian awal dari suatu cerita berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan unsur-unsur lainnya yang harus disajikan pada awal cerita. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Penulis bisa memulai memberikan konflik yang akan berkembang hingga klimaks pada ceritanya. Kemudian konflik akan menuju arti klimaks dan menghina. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh. Setelah memberikan konflik, resolusi sangat penting dalam struktur teks jenis ini untuk menandakan konflik telah selesai dan cerita akan segera berakhir. Yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian terakhir teks yang berisi pesan atau pelajaran untuk dipetik dari cerita tersebut. Membaca mengenal bagian koda sebagai ending atau akhir sebuah cerita, sehingga penulis bisa memberikan akhir cerita yang bahagia, sedih atau mengagum. Nah, itu salah satu penjelasan dan pengertian dari teks narasi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cerita dari narasi. Nanti ini dikerjakan bagaimana nanti ini ada dua contoh teks, kalian berkelompok dua. Nah, di dalam teks tersebut di contoh cerita tersebut kalian akan menentukan tema, latar, dan juga tema, latar, Nah, di sini kalian tentukan dari contoh Dari contoh teks narasi tersebut tema, latar, penokohan, alur. Jadi kalian akan mencari itu semua nanti, tapi itu dijadikan PR saja. Karena kita kehabisan waktu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang bertanya? Ya. Saya berharap ada yang tanya loh. Tapi saya sudah mengerti Bapak. Jajarnya seperti itu. Agar kita menjelaskan juga tidak sia-sia. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengertian narasi. Saya harap pertemuan kali ini bisa memberikan gambaran bagaimana membuat sebuah narasi. 20. Ada yang bisa membuat teks cerita? Masih. Jangan deh, karena baca terlalu banyak ini.
organisasi dia kecapean. Kadang dia juga mengambil saya. Eh. Kasihan juga nanti bingung panas. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Dan jangan lupa untuk PR-nya dikerjakan. Kita bahas bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.